kepada Bapak Muhammad Romdoni SH, MH, selaku dosen pengaku mata kuliah Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Kami dari pihak delegasi kasus pencurian dengan pemberatan dengan nomor register perkara 925-PIT-B-2019 Pengadilan Negeri Semarang atas nama terdakwa 1 Ahmad Jailani bin Ahmad Gofar dan terdakwa 2 Joko Supriyono alias Joker dalam waktu kurang lebih 90 menit akan segera dimulai. Sebelum memasuki pokok persidangan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2 terlebih dahulu. Saya Vanessa Agustin sebagai panitera. Saya Ivan Pada Pratama sebagai hakim ketua. Saya Sedana Khalifah sebagai hakim anggota 1. Saya Wati sebagai hakim anggota 2. Saya Kirma Tokola sebagai jaksa penuntut umum. Saya Galuh Chandra Kirana sebagai penasihat hukum 1. Saya Nadia sebagai penasihat hukum 2. Saya Sania Syaina Nabila sebagai terdakwa 1. Saya Ratu Miftahur Rahman sebagai terdakwa 2. Saya Muhiji sebagai saksi 1. Saya Asep Sabugau sebagai saksi 2. Saya Kitar sebagai saksi 3. Saya Tati Khadijah sebagai saksi 4. Selamat menyaksikan. Sebelum memasuki pokok persidangan, saya akan membacakan kronologi kasus pencurian dengan pemberatan ini. Bahwa terdakwa 1 Ahmad Jailani bin Ahmad Gofar bersama terdakwa 2 Joko Supriyono alias Joker bin Warono pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 tepatnya pada pukul 02.00 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di rumah yang sedang dilakukan renovasi di Jalan Bledek Kamil 6 nomor 16 Kecamatan Pedurungan Kota Semarang telah mengambil barang berupa 2 unit handphone milik Miftahul Ulum bin Sahli almarhum dan Muhammad Faisal Arifki bin Farifin secara melawan hukum. Sekian kronologi yang telah saya bacakan. Selanjutnya saya akan membacakan tata tertib selama persidangan berlangsung. Hadirin dimohon untuk memperhatikan. Tata tertib persidangan. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Para pihak dan pengunjung sidang diharuskan memakai pakaian yang pantas dan sopan dan dilarang makan, minum, merokok, membaca koran atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus di bagian keamanan pengadilan. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Tanpa surat perintah petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 8. Pengambilan foto, rekam suara atau rekam televisi harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 9. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindak pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Sekian tata tertib yang telah saya bacakan. Semoga persidangan pada hari ini berjalan dengan tertib dan lancar. Kepada jaksa penuntut umum dan penasihat hukum dipersilahkan memasuki ruangan persidangan. Majelis hakim memasuki ruangan persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri.
sidang agar tertib dan tenang selama perjalanan persidangan, dan bagi yang membawa komunikasi harap dinonaktifkan agar sidang berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian terus siap sidang hari ini? Siap yang mulia. Kemudian terus siap. Siap yang mulia. Wanita siap sidang hari ini? Siap yang mulia. Hukum sidang siap sidang hari ini? Siap yang mulia. Nasihat hukum siap sidang hari ini? Siap yang mulia. Baik, sidang hari ini hari Kamis 19 Desember 2019, Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara biasa dengan acara biasa dengan nomor register perkara 925-PP-2019 Pengadilan Negeri Semarang dengan terdakwa 1 Ahmad Jalil bin Ahmad Gofar dan terdakwa 2 Joko Supriyono Syokter bin Warono. Dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada penuntut umum, silakan hadirkan terdakwa ke ruang persidangan dalam keadaan bebas. Siap yang mulia. Petugas mohon hadirkan terdakwa ke ruang sidang. Saudara terdakwa silakan. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara mendengar sehat? Sehat yang mulia. Siap sidang hari ini? Siap yang mulia. Baik, sebelum sidang kita lanjutkan, saya akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Dimulai dari terdakwa 1, silakan sebutkan nama, tempat tanggal lahir, alamat, agama, pekerjaan, dan juga keluarga negara saudara. Ahmad Jalil bin Ahmad Gofar, Semarang 25 April 1984, Kampung Gunung Sari, RT 10 RW 9, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang. Islam, buruh, Indonesia yang mulia. Baik, terima kasih. Silakan saudara terdakwa dulu. Joko Supriyono bin Warono, Semarang 21 Agustus 1997, Kampung Karanggawang, AT 03 RW 014, Kelurahan Tandang, Kecamatan Tamblang, Kota Semarang. Islam, buruh, Indonesia yang mulia. Baik, terima kasih. Baik, kepada saudara terdakwa, apakah saudara akan tertekan? Tidak yang mulia. Siap sidang hari ini? Siap yang mulia. Baik, sebelum itu, apakah saudara didampingi oleh penasihat hukum? Benar yang mulia. Apa benar yang disampaikan oleh saudara dan penasihat hukum saudara? Benar yang mulia. Baik, saudara penasihat hukum, apakah saudara telah menerima surat kuasa daripada terdakwa? Sudah yang mulia. Baik, silakan maju ke depan untuk memberikan surat kuasa, berita acara sumpah, dan juga tanda advokat saudara. Baik yang mulia. Untuk menuntut umum, silakan maju ke depan untuk memeriksa keabsahannya. Silakan cek penasihat hukum. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Baik, saudara penuntut umum, apakah sudah siap dengan dakwaannya? Siap yang mulia. Saudara penasihat hukum, apakah sudah telah menerima serangkaian dakwaannya? Baik, sebelum dakwaan dibacakan, saya himbau kepada para terdakwa dan juga penasihat hukum agar memperhatikan dakwaan yang akan disampaikan oleh penuntut umum. Baik, kepada penuntut umum silakan dibacakan dakwaannya. Baik yang mulia, mohon izin membacakan dakwaan. Silakan. Surat dakwaan Kejaksaan Tinggi Negeri Semarang untuk keadilan. Surat dakwaan terdakwa 1, nama Ahmad Jalil bin Ahmad Gofar, tempat lahir Semarang, umur atau tanggal lahir 35 atau 25 April 1984, jenis kelamin laki-laki, keluarga negaraan Indonesia, tempat tinggal Gunung Sari, RT 10 RW 9, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, agama Islam, pekerjaan swasta. Terdakwa 1 Ahmad Jalil bin Ahmad Gofar ditahan dalam tahanan rutan oleh ditahan penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2019, perpanjangan penahanan oleh jaksa sejak tanggal 3 November 2019, penuntut sejak tanggal 11 Desember 2019, hakim pengadilan negeri sejak tanggal 19 Desember 2019. Terdakwa 2, nama Joko Supriyono alias Joker bin Warono, tempat lahir Semarang, umur atau tanggal lahir 22 atau 21 Agustus 1997, jenis kelamin laki-laki, keluarga negaraan Indonesia.
sejak tanggal 3 November 2019. Penuntut sejak tanggal 11 Desember 2019. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2019. Dakwaan ke-1 primer bahwa terdakwa 1 Ahmad Jailani bin Ahmad Gofar bersama dengan terdakwa 2 Joko Supriyono alias Jokor bin Warono pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 02.00 dini hari atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di dalam rumah yang sedang direnovasi di Jalan Beredakan Ke-6 nomor 16 Kecamatan Padurungan Kota Semarang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah dengan sengaja mengambil hak milik orang lain atau mencuri. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. Awalnya mereka terdakwa 1 Ahmad Jailani bin Ahmad Gofar bersama dengan terdakwa 2 Joko Supriyono alias Jokor bin Warono merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain. Terdakwa 1 Ahmad Jailani berkata, "Yo boleh-boleh," kepada terdakwa 2 Joko Supriyono. Selanjutnya terdakwa 1 Ahmad Jailani meminjam 1 unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter warna hitam dengan nomor polisi H451L Kiki milik saudara Rafis. Kemudian terdakwa 1 Ahmad Jailani bersama dengan terdakwa 2 Joko Supriyono dengan mengendarai sepeda motor tersebut berangkat mencari sasaran. Lalu setampaknya di lokasi kejadian, terdakwa 1 Ahmad Jailani turun dari sepeda motor tersebut dan masuk ke dalam sebuah rumah yang sedang direnovasi. Sedangkan terdakwa 2 Joko Supriyono tetap menunggu di luar rumah dengan posisi di atas sepeda motor. Selanjutnya terdakwa 1 Ahmad Jailani melihat saksi Muhammad Miftahul Ulum bin Sahli almarhum dan saksi Muhammad Faisal Arifki bin Khorifi sedang tidur di dalam sebuah kamar dengan posisi di lantai. Di samping mereka tidur terdapat 1 unit handphone merek Samsung tipe J2 warna hitam beserta SIM card dan HP dan handphone merek Oppo Realme tipe C warna biru dengan SIM card. Kedua handphone tersebut milik Muhammad Faisal Arifki dan Joko Supriyono. Kemudian Muhammad Faisal Arifki tersebut dan langsung kemudian Muhammad Faisal Arifki keluar dari rumah menuju terdakwa 2 Joko Supriyono yang berada di sepeda motor menunggu di luar rumah tersebut. Kemudian terdakwa 1 Ahmad Jailani bersama terdakwa 2 Joko Supriyono pergi meninggalkan lokasi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter dengan membawa 2 buah handphone hasil mengambil di rumah tersebut. Kemudian sesampainya terdakwa 1 Ahmad Jailani dan terdakwa 2 Joko Supriyono di dekat Solayan, terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Ahmad Kambali SH bin Sodik almarhum bersama saksi Ahmad Soim bin Kamil, petugas kepolisian sektor Padurungan Kota Semarang yang ketika itu sedang berpatroli dan mencurigai gerak-gerik mereka. Terdakwa yang sedang menuntut 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter. Dan ketika diinterogasi, mereka terdakwa yaitu terdakwa 1 dan terdakwa 2 mengaku telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 unit handphone merek Samsung tipe J2 warna hitam beserta SIM card dan 1 unit handphone merek Oppo Realme tipe C warna biru dengan SIM card. Bahwa terdakwa 1 Ahmad Jailani bersama dengan terdakwa 2 Joko Supriyono tidak meminta izin kepada saksi Muhammad Miftahul Ulum dan saksi Muhammad Faisal Arifki selaku pemilik handphone untuk mengambil 1 unit handphone merek Samsung tipe J2 warna hitam beserta SIM card dan 1 unit handphone merek Oppo Realme tipe C warna biru yang diletakkan di lantai kamar sebuah rumah yang sedang direnovasi di Jalan Beredakan Ke-6 nomor 16 Kecamatan Padurungan Kota Semarang. Akibat perbuatan terdakwa 1 Ahmad Jailani bersama dengan terdakwa 2 Joko Supriyono tersebut, saksi Muhammad Miftahul Ulum dan saksi Muhammad Faisal Arifki mengalami kerugian total sekitar Rp2.600.000. Dapat disimpulkan sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pencurian di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak dalam pasal 363 ayat 1 ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan dakwaan kedua subsidiary dianggap telah dibacakan. Sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana, barang siapa mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu. Dalam pasal 363 ayat 1 ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jaksa Penuntut Umum Ikrimatul Kala. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih penuntut umum. Para terdakwa, apakah saudara mengerti isi dakwaan yang disampaikan oleh penuntut umum? Mengerti yang mulia. Baik, apakah saudara akan mengajukan keberatan? Saya serahkan kepada penasihat hukum saya yang mulia. Silakan, penasihat hukum. Baik, kepada yang mulia yang terhormat, karena terdakwa telah memahami dakwaan tersebut, jadi kami dari tim penasihat hukum tidak mengajukan keberatan yang mulia. Baik, terima kasih.
Baik, acara selanjutnya adalah pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi pada penuntut umum. Apakah telah siap alat bukti dan saksi-saksinya? Mohon maaf yang mulia, saya akan mengajukan alat bukti dan saksi-saksi, namun untuk saat ini saya belum mempersiapkan tersebut. Jadi saya mohon penundaan izin selama 7 hari yang mulia. Bagaimana penasihat hukum? Setuju yang mulia. Setuju yang mulia. Minta dulu. Saudara Panitra, 7 hari ke depan jatuh pada tanggal berapa? 7 hari ke depan jatuh pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 yang mulia. Terima kasih. Pada para pihak sebelum sidang saya tutup, apakah ada yang disampaikan terlebih dahulu? Tidak ada yang mulia. Baik, sidang hari ini saya rasa cukup dan sidang akan kita lanjutkan 7 hari ke depan pada tanggal 26 Desember 2019 dengan agenda acara pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Maka itu kepada penuntut umum saya himbau untuk menyiapkan alat bukti dan saksi-saksinya, dan kepada terdakwa harap dikembalikan ke ruang tahanan dan dikembalikan kembali ke ruang sidang pada sidang selanjutnya. Dengan demikian sidang saya nyatakan ditunda. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam acara biasa dengan nomor register perkara 925/IP/2019 Pengadilan Negeri Semarang dengan terdakwa 1 Ahmad Jani bin Ahmad Gofar dan terdakwa 2 Joko Supriyono Joko bin Warono dengan agenda acara pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Dengan ini saya nyatakan dibuka. Pada para terdakwa silakan saudara menempati tempat duduk di samping penasihat hukum saudara. Baik yang mulia. Pada penuntut umum, apakah sudah siap alat bukti dan saksi-saksinya? Siap yang mulia. Apakah ada berapa saksi yang akan dihadirkan pada persidangan kali ini? 4 orang saksi yang mulia. Baik, silakan hadirkan para saksi ke muka persidangan. Baik yang mulia. Petugas mohon hadirkan para saksi ke ruang sidang. Para saksi silakan dulu. Baik, saudara saksi, apakah saudara yang sehat? Sehat yang mulia. Siap untuk memberikan keterangan pada sidang kali ini? Siap yang mulia. Baik, sebelum saudara memberikan keterangan pada sidang kali ini, majelis hakim akan meminta kartu identitas saudara. Silakan berikan kartu identitas saudara ke depan. Silakan duduk kembali. Baik, pada para saksi, majelis hakim akan memeriksa identitas saudara. Maka itu silakan saudara saksi untuk menjawab dengan benar. Saya pahami? Bisa yang mulia. Silakan. Baik, kepada para saudara saksi saya akan membacakan identitas saudara saksi terlebih dahulu. Yang pertama untuk saudara saksi 1 saya akan membacakan identitas saudara. Tolong saudara jawab dengan jujur. Untuk saksi 1 dengan nama saudara yaitu Muhammad Miftahul Ulum bin Sakri almarhum, tempat tanggal lahir saudara Bandung 29 Oktober 1998, umur saudara 25 tahun, alamat tempat tinggal yaitu Paduruan Tengah, Kota Semarang, beragama Islam, pekerjaan sebagai buruh dan berkebangsaan Indonesia. Apakah identitas yang telah saya bacakan sudah sesuai? Sesuai yang mulia. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk saudara saksi 2 saya akan membacakan identitas saudara. Tolong saudara jawab dengan jujur. Baik, untuk saudara saksi 2 dengan nama Muhammad Faisal Arif bin Holifin, tempat tanggal lahir saudara Semarang 28 Agustus 1999, alamat tempat tinggal yaitu Paduruan Tengah, Kota Semarang, umur saudara 24 tahun, beragama Islam dan pekerjaan sehari-hari sebagai buruh dan berkebangsaan Indonesia. Apakah identitas yang telah saya bacakan sudah sesuai? Sesuai yang mulia. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk saudara saksi 3 saya akan membacakan identitas saudara. Tolong saudara dengarkan dengan baik dan jawab dengan jujur. Baik, nama saudara yaitu Ahmad Kambali bin Sodik, tempat tanggal lahir saudara Bandung 28 Agustus 1995, alamat tempat tinggal Penggarung Kidul, Kota Semarang, umur saudara 28 tahun, beragama Islam, pekerjaan sebagai anggota kepolisian dan berkebangsaan Indonesia. Apakah identitas yang telah saya bacakan sudah sesuai? Sesuai yang mulia. Baik, untuk saudara saksi 4 saya akan membacakan identitas saudara. Tolong saudara dengarkan dengan baik dan jawab dengan jujur. Kepada saudara saksi 4 dengan nama Ahmad Soim bin Kamil,
apakah identitas yang saya bacakan telah sesuai? Sesuai yang mulia. Baik, terima kasih. Mungkin cukup yang mulia. Baik, terima kasih akan menjelaskan. Baik, kepada para saksi, sebelum saudara memberikan keterangan pada persidangan kali ini, saudara akan dimintai sumpah dan juga janji. Apakah saudara bersedia untuk dimintai sumpah dan janji? Bersedia yang mulia. Baik, karena para saksi di sini seluruhnya beragama Islam, maka pengambilan sumpah dan janji akan kita lakukan secara bersamaan. Untuk petugas silakan mengambil tempat. Saudara saksi, silakan saudara berdiri. Baik, saudara saksi, silakan saudara ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan kembali. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada para saksi. Saudara telah bersumpah dan juga berjanji menurut kepercayaan masing-masing. Saya harap saudara dapat memberikan keterangan yang sebenarnya pada persidangan kali ini. Karena apabila saudara terbukti memberikan keterangan yang palsu, maka saudara dapat diancam dengan kurungan penjara selama-lamanya 7 tahun. Berdasarkan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Terima kasih. Baik, untuk saksi 2, 3, dan 4 dipersilakan untuk menempati tempat yang sesuai disediakan karena majelis hakim akan memeriksa saksi 1 terlebih dahulu. Saudara saksi, siap sidang hari ini? Siap yang mulia. Baik, saya ingatkan kembali kepada saudara saksi agar dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan juga tidak menutupi kebenaran. Apabila saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan kurungan penjara selama-lamanya 7 tahun. Sudah mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, silakan. Silakan. Baik, untuk saudara saksi 1, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Tolong saudara jawab dengan benar dan jujur. Saudara saksi 1, apakah saudara mengenal terdakwa? Tidak yang mulia. Apakah saudara mengetahui terkait perkara apa saudara diperiksa dalam persidangan hari ini? Mengetahui yang mulia terkait kasus pencurian handphone. Baik, bisa tolong saudara jelaskan bagaimana kronologinya? Baik yang mulia. Sebenarnya saya tidak tahu betul bagaimana para terdakwa mengambil handphone milik saya dan teman saya Muhammad Faisal Arifi. Karena pada saat itu saya dan teman saya sedang dalam keadaan tidur. Kami kehilangan HP di rumah Ibu Martini yang pada saat itu rumahnya sedang kami renov. Nah, di pagi hari pada pukul sekitar 6.30 waktu Indonesia Barat, Ibu Martini memberikan kabar kepada saya bahwa beliau mendapat telepon dari pihak kepolisian yang mengabarkan para terdakwa yang mencuri handphone saya dan teman saya telah diamankan di Polsek Kedurungan. Maka dari itu kami dipanggil untuk ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Cukup. Baik, terima kasih atas keterangannya. Mungkin pertanyaan dari saya cukup yang mulia. Silakan, terima dulu. Tidak ada pertanyaan. Silakan penuntut umum, ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, saudara saksi, apakah benar Anda kehilangan HP Samsung dan HP Oppo? Benar, Bu. Apakah benar barang ini adalah barang milik saudara dan teman saudara? Benar, Bu. Itu milik saya dan teman saya. Baik, yang mulia, izinkan saya menyerahkan barang bukti. Baik, silakan. Pada terdakwa, hak saksi dan juga penasihat hukum agar maju ke depan memeriksa barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum. Baik, kepada saudara saksi, saya tanyakan kembali, apa benar 2 buah handphone ini adalah pemilikan saudara dan teman saudara? Benar yang mulia. Bagaimana saudara terdakwa? Apa benar? Benar yang mulia. Baik, terima kasih kepada Diren. Silakan untuk kembali ke tempat masing-masing. Baik, kepada penuntut apa masih ada yang ditanyakan? Silakan penasihat hukum. Ada yang mulia. Silakan. Pada saudara saksi saya ingin bertanya, apakah pada saat kejadian terdakwa itu dalam keadaan tidur? Terdakwa itu sendiri atau bersama orang lain? Bersama temannya. Kepada saudara saksi, apakah pada saat kejadian pada saat
Apakah saudara mengenal saudara terdakwa? Tidak, Bu. Baik, mungkin cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Pada saudara saksi, apakah saudara menambahkan keterangan lagi? Cukup yang mulia. Silakan saudara terdakwa, bagaimana pernyataan yang disampaikan oleh saksi satu? Tidak benar yang mulia, saya melakukan pencurian pada sore hari bukan pada malam hari, dan saya mengambil 2 unit handphone pada saat mereka sedang bekerja, bukan pada saat mereka sedang tertidur. Bagaimana saudara terdakwa dua? Pernyataan yang disampaikan oleh saksi pertama benar yang mulia. Bagaimana saudara saksi satu? Pernyataan yang diberikan oleh terdakwa 1 itu tidak benar. Saya bersumpah bahwa keterangan yang saya sudah jelaskan itu sebenar-benarnya yang mulia. Saya kehilangan HP pada malam hari ketika saya dan teman saya dalam keadaan tidur. Terima kasih kepada saudara saksi satu. Saya anggap keterangan saudara cukup pada hari ini. Silakan saudara kembali ke tempat yang telah disediakan. Sebelum itu saudara boleh mengambil kartu induk saudara itu. Baik yang mulia. Silakan. Pada saudara penuntut umum, silakan hadirkan saksi selanjutnya. Baik yang mulia. Petugas mohon hadirkan saksi selanjutnya ke ruang sidang. Silakan duduk. Saudara penuntut umum, saksi di sini sebagai apa? Saksi di sini sebagai saksi korban yang mulia. Pada saudara saksi siap sidang hari ini. Saya ingatkan kembali agar saudara dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Apakah saudara paham? Paham yang mulia. Baik, silakan. Tolong saudara minta. Ada yang mulia. Baik, untuk saudara saksi 2, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Tolong saudara dengarkan dengan baik dan jawab dengan jujur. Apakah saudara ini mengenal terdakwa? Tidak yang mulia. Baik, apakah saudara mengetahui terkait perkara apa saudara diperiksa dalam persidangan hari ini? Masalah yang mulia terkait pencurian HP. Bisa tolong saudara jelaskan bagaimana kronologinya? Baik yang mulia. Jadi sebenarnya saya tidak mengetahui para terdakwa mengambil HP milik saya dan teman saya yang bernama Kaurul. Karena kami dalam keadaan tertidur. Kami kehilangan HP di rumah ini, dan rumah itu saat itu sedang direnovasi oleh saya dan teman saya yang bernama Miftahul Ulum. Kemudian kami mendapatkan kabar dari Ibu Martini bahwa dari Polda Pedoman menghubungi kami, HP kami para terdakwa sudah tertangkap, dan kami langsung ke Polsek diminta untuk diproses lebih lanjut. Oke, baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan dari saya cukup yang mulia. Terima kasih. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apa benar ini merupakan barang milik saudara dan juga teman saudara? Benar yang mulia? Apa saudara mengenal terdakwa? Tidak yang mulia. Baik, cukup. Silakan penuntut umum yang ditanyakan. Ada yang mulia. Baik, saudara saksi, apakah saudara sudah menginterogasi terdakwa? Tidak yang mulia, karena saya dalam keadaan tertidur, jadi tidak ada obrolan dengan terdakwa. Baik, yang mulia, cukup tanya saya. Terima kasih. Silakan penasihat hukum. Baik, terima kasih yang mulia. Kepada saksi 2, sebelum Anda menerima laporan dari pihak kepolisian, apakah Anda mendengar sesuatu yang mencurigakan sebelum atau selama pencurian berlangsung? Tidak yang mulia. Lalu, bagaimana Anda mengetahui bahwa saudara Ahmad Jailani dan Joko Supriyono yang mengambil barang milik saudara? Saya mengetahui dari polisi yang mengabari kami bahwa terdakwa sudah tertangkap dan kami diproses lebih lanjut. Baik, cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Saudara saksi, apakah sudah akan menambahkan keterangan lagi? Tidak yang mulia, sementara ini cukup dari saya. Silakan saudara terdakwa. Tidak benar yang mulia, apa yang dikatakan saksi 2 tidak benar. Saya melakukan pencurian pada sore hari bukan pada malam hari, dan saya melakukan pencurian pada saat mereka sedang bekerja bukan pada saat mereka sedang tertidur. Bagaimana terdakwa dua? Benar yang mulia, apa yang disampaikan oleh saksi 2 telah jelas benar. Saya melakukan pencurian pada malam hari saat saksi 1 dan saksi 2 sedang tertidur yang mulia. Baik, terima kasih. Silakan saudara menanggapi pernyataan dari terdakwa 1. Tidak yang mulia, keterangan dari saya sudah sebenarnya. Saudara terdakwa 1, apakah saudara mempunyai alat bukti dan saksi yang bisa memperkuat argumen saudara? Tidak yang mulia.
saudara saksi 2, saudara boleh kembali ke tempat yang telah disediakan. Sebelum itu saudara mengambil identitas saudara. Baik, menurut umum apakah masih ada saksi yang harus dihadirkan? Ada yang mulia. Silakan ada saksi selanjutnya. Petugas mohon hadirkan saksi selanjutnya ke ruang sidang. Saudara saksi silakan duduk. Saudara penuntut umum, saksi di sini sebagai apa? Saksi di sini sebagai saksi anggota kepolisian yang mulia. Pada saudara saksi siap sidang hari ini. Saya siap dalam persidangan hari ini yang mulia. Saya harap saudara dapat memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan hari ini. Saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, silakan. Terima kasih. Ada yang mulia. Silakan. Baik, saudara saksi, majelis hakim akan mengajukan beberapa pertanyaan. Silakan saudara jawab dengan benar dan jelas. Apakah saudara mengenal terdakwa? Tidak yang mulia. Apa saudara mengetahui terkait perkara apa sehingga saudara diperiksa dalam persidangan hari ini? Saya mau tanya yang mulia terkait pencurian handphone. Bisa tolong saudara jelaskan kronologinya? Baik yang mulia, di sini saya akan menjelaskan di mana pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar 21.30 saya bersama rekan saya Brigadir Ahmad Salim melakukan patroli untuk mengantisipasi kesehatan wilayah hukum Polsek Sidoarjo. Ketika saya melintasi jalan Fatmawati, Kecamatan Pegunungan, Kota Semarang, saya melihat para terdakwa pada saat itu sedang mengemudi motor, sehingga kami mencurigai para terdakwa. Ketika kami mendekati para terdakwa, kami melakukan penggeledahan. Setelah dilakukan penggeledahan, kami menemukan dua buah handphone dalam merek Oppo Reno Type C warna biru dan Samsung yaitu warna hitam dalam masing-masing sebenarnya. Tak hanya itu, kami juga mencurigai sepeda motor yang dituntut para terdakwa. Ketika ditanyakan STNK-nya, para terdakwa tidak mempunyai STNK dan motor tersebut. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Silakan penuntut umum. Baik yang mulia. Baik saudara saksi, apakah pada saat Anda sedang berpatroli di malam hari, Anda melihat para terdakwa menggunakan sepeda motor dan menggunakan bokeh? Ya Bu, saya melihat para terdakwa pada malam hari itu sedang menuntun motor tersebut dan jaket yang digunakan itu sebagai penyimpanan handphone yang dicuri para terdakwa. Baik. Apakah benar barang ini adalah barang milik terdakwa pada saat kejadian tersebut? Benar Bu. Baik yang mulia, saya izin menyerahkan barang bukti. Silakan. Pada saksi terdakwa dari penasihat hukum, silakan maju ke depan untuk memeriksa barang bukti yang diserahkan oleh penuntut umum. Pada saudara terdakwa, apa benar kendaraan ini adalah kendaraan yang saudara gunakan pada saat melakukan tindak pencurian? Benar yang mulia. Pada terdakwa 1, apakah benar jaket ini adalah jaket yang saudara kenakan dan tempat menyimpan barang curian saudara? Benar yang mulia. Baik, terima kasih. Silakan saudara kembali ke masing-masing. Penuntut umum masih ada yang tanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Baik saudara saksi, apakah pada saat Anda sedang berpatroli, Anda hanya melihat terdakwa 2 orang saja? Benar Bu, saya hanya melihat dua orang terdakwa tersebut. Apakah tidak ada orang lain yang terlibat pada saat itu? Tidak ada. Oke. Baik yang mulia, cukup pertanyaan dari saya. Terima kasih. Silakan selanjutnya penasihat hukum. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi 4, saudara saksi 3, dari mana Anda mengetahui jika para terdakwa telah melakukan pencurian? Saya mengetahuinya Bu, di mana pada saat itu saya melihat para terdakwa sedang menonton motor dan saya bersama rekan saya mencurigai para terdakwa. Ketika kami mendekati para terdakwa dan melakukan penggeledahan, kami menemukan dua buah handphone dengan merek Oppo Reno Type C warna biru dan Samsung yaitu warna hitam beserta SIM cardnya. Nah, itu kami juga mencurigai itu sepeda motor yang dituntut para terdakwa. Ketika ditanyakan STNK-nya, para terdakwa tidak punya STNK dari motor tersebut. Baik, cukup yang mulia. Terima kasih.
saksi, apakah saudara menambahkan keterangan lagi? Cukup yang mulia. Baik, kepada para terdakwa, bagaimana pernyataan yang disampaikan oleh saksi 3? Benar yang mulia, apa yang dikatakan saksi 3 benar. Terdakwa 2, silakan. Benar yang mulia. Baik, pernyataan dari saudara saksi saya rasa cukup. Saudara boleh kembali ke tempat yang telah disediakan dan saya harap saudara tidak bercakap-cakap dengan saksi lainnya. Dan apabila majelis hakim membutuhkan keterangan lagi dari saudara, saya harap saudara bersedia untuk datang kembali ke majelis hakim untuk dimintai keterangan. Saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, sebelum saudara kembali ke tempat di belakang, silakan saudara mengambil kartu identitas saudara. Saudara penuntut, silakan hadirkan saksi selanjutnya. Baik yang mulia. Petugas mohon hadirkan saksi selanjutnya tolong sidang. Baik, silakan. Baik, saudara saksi siap sidang hari ini. Siap yang mulia. Saya harap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, satu menit satu, silakan. Baik yang mulia. Kepada saudara saksi 4 saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Tolong saudara jawab dengan jujur dan benar. Saudara saksi 4, apakah saudara mengenal korban, mengenal terdakwa? Saya tidak mengenal para terdakwa yang mulia. Oke baik, Anda tidak mengenal para terdakwa ya. Jadi apakah Anda mengetahui terkait perkara apa saudara diperiksa dalam persidangan hari ini? Saya mengetahuinya yang mulia terkait pencurian handphone. Baik, bisa tolong saudara jelaskan bagaimana kronologinya? Baik yang mulia, izinkan saya memberikan kesaksian saya. Jadi pada tanggal 13 Oktober 2019 pada hari Minggu sekitar pukul 1.30 dini hari, saya melakukan patroli rutin setiap malam dengan saksi 3 yaitu Aida Aman Hambali SE. Ketika kami melintasi Jalan Fatmawati, kami melihat para terdakwa sedang menuntun motor yang mogok, sehingga kami pun mencurigai dan mendekati para terdakwa. Ketika kami mendekat dan melakukan penggeledahan kepada para terdakwa, kami menemukan 2 buah handphone di satu jaket terdakwa, yang dimana handphone merek Oppo Realme Type-C berwarna biru dan HP Samsung J2 berwarna hitam dengan masing-masing SIM card-nya. Selain itu, kami juga telah mencurigai sepeda motor yang mereka tuntun, karena ketika kami menanyakan terkait STNK, mereka menjawab mereka tidak memiliki STNK tersebut yang mulia. Cukup ya saya. Baik, terima kasih atas keterangannya. Mungkin dari Sucuk yang Terima kasih, silakan yang kedua. Benar yang mulia. Silakan bertemu. Baik yang mulia. Baik saudara saksi, pada saat Anda sedang berpatroli di malam hari, apakah yang Anda lihat terdapat hanya 2 orang? Benar Bu, kami hanya melihat 2 terdakwa saja. Oke. Apakah Anda tidak melihat barang bukti lain di tempat tersebut? Tidak ada Bu, kami hanya menemukan 2 buah handphone dan 1 unit motor yang mereka tuntun. baik yang mulia cukup penjelasannya. Baik, terima kasih, silakan penasihat hukum. Baik yang mulia, saudara saksi 4 pada saat Anda melakukan penggeledahan kepada para terdakwa, apakah terdakwa menolak dengan berbagai alasan? Mereka tidak melakukan pengelakan saat saya melakukan penggeledahan Bu. Lalu bagaimana Anda mengetahui bahwa saksi 1 dan 2 merupakan korban dari tindak pencurian dan bagaimana Anda melaporkan kepada para korban? Kami mengetahui hal tersebut karena ketika kami melakukan penggeledahan dan menemukan 2 buah handphone tersebut, para terdakwa mengakui bahwa handphone tersebut merupakan hasil pencurian. Nah, mereka itu melakukan aksi pencurian mereka di sebuah rumah yang sedang direnovasi oleh para korban, yang dimana rumah tersebut milik Ibu Martini yang berlokasikan di Jalan Kantil 6 nomor 16. Sehingga kami pun berinisiatif untuk menghubungi nomor Ibu Martini yang ada di handphone para korban. Baik, cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Baik, saudara saksi, saya ingin bertanya, apa benar jaket ini adalah jaket yang dikenakan terdakwa untuk menyimpan barang curian? Benar yang mulia. Apakah kendaraan ini adalah kendaraan yang mereka gunakan untuk melakukan tindak pencurian? Benar yang mulia. Terima kasih. Pada para pihak, apakah kamu saya ditanyakan? Tidak yang mulia. Baik, cukup. Kepada saudara saksi, apakah saudara menambah keterangan lagi? Dari saya cukup yang mulia. Silakan para terdakwa, apakah yang disampaikan? Benar yang mulia. Terdakwa kedua. Benar yang mulia. Baik, keterangan dari saksi 4 saya rasa cukup. Saudara boleh kembali ke tempat yang telah disediakan di belakang. Dan saudara sebelum itu dipersilakan untuk mengambil kartu identitas saudara. Silakan.
penuntut umum, apakah masih ada saksi yang dihadirkan? Untuk penasihat hukum, apakah ada saksi yang dihadirkan ataupun bukti yang bisa meringankan para terdakwa? Tidak ada yang mulia. Baik, karena penasihat hukum tidak dapat mengajukan saksi maupun bukti, maka sidang akan kita lanjutkan ke tahap selanjutnya, yakni pembacaan tuntutan dari mohon maaf. Sidang akan kita lanjutkan kepada pemeriksaan keterangan terdakwa. Kepada terdakwa silakan maju ke depan. Terdakwa silakan dulu. Saudara terdakwa siap sidang hari ini? Siap yang mulia. Siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini? Siap yang mulia. Baik, silakan dilanjutkan penjelasan. Baik, terima kasih yang mulia. Kepada saudara terdakwa 1 dan terdakwa 2, apakah saudara mengenal dengan korban? Tidak yang mulia. Kepada saudara terdakwa 1, kenapa pada saat pemeriksaan saksi 1 dan saksi 2 Anda menyangkal keterangan dari saksi 1 dan saksi 2? Yang mulia, saya memberi pernyataan yang tidak benar karena saya hilaf. Oke, baik. Saya harap untuk pemeriksaan kali ini Anda menjawab dengan benar dan jujur. Mungkin cukup yang mulia. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, saudara terdakwa, apa alasan saudara melakukan tindakan perselingkuhan? Karena kebutuhan ekonomi yang mulia. Bagaimana terdakwa 2? Kebutuhan ekonomi yang mulia. Pada saat saudara melakukan tindakan tersebut, apakah saudara dalam keadaan sadar? Saudara yang mulia. Dalam keadaan sadar yang mulia. Baik, terima kasih. Cukup yang mulia. Silakan penuntut umum. Baik, yang mulia. Baik, saudara terdakwa, apakah benar Anda melakukan pencurian di rumah yang sedang direnovasi? Benar, Bu. Apakah saudara merencanakan perbuatan tersebut? Benar, Bu. Baik, saudara terdakwa, tolong jelaskan kronologi kejadian tersebut. Jadi pada hari Minggu itu saya dan rekan saya datang ke lokasi rumah yang sedang direnovasi. Saya menunggu di luar dan rekan saya melanjutkan aksi. Setelah rekan saya menyelesaikan aksinya, saya langsung mengendarai motor. Di pertengahan jalan, tiba-tiba motor saya mogok dan bertemu dengan saksi dan bertanya mengenai STNK. Di situ saya langsung mengakui bahwa saya telah mencuri di 2 handphone di Jalan Kedakantir 6 nomor 16 Kecamatan Padurung, Kota Semarang yang mulia. Oke, baik. Apa yang Anda lakukan setelah kejadian tersebut? Jadi Bu, saya pada saat kejadian saya membuat rencana kepada teman saya dan saya melihat rumah yang sedang direnovasi di Jalan Ledakantil nomor 16 Kecamatan Pandurungan, Kota Semarang. Saya melihat 2 korban sedang tertidur dengan di sampingnya 2 unit handphone, dan saya langsung mengambil 2 unit handphone tersebut dan saya memasukkan barang pencurian tersebut di dalam sweater saya dan saya langsung pergi ke TPKP dengan rekan saya. Dan pada saat kejadian saya bertemu dengan saksi 3 dan 4 dan saya langsung mengakuinya. Oke, baik. Apakah ada orang lain yang terlibat selain Anda? Tidak ada. Baik, cukup yang mulia. Terima kasih. Para terdakwa, saya himbau kepada terdakwa untuk dapat tenang saja dan rileks pada persidangan kali ini dan jangan tegang. Sudah paham? Baik, Baik, terima kasih. Silakan penasihat hukum dilanjutkan. Baik, terima kasih yang mulia. Kepada terdakwa 1, saat Anda memberikan keterangan tadi, apakah Anda sudah mengatakannya dengan jujur? sudah Bu, saya mengatakan dengan sejujur-jujurnya. Terdakwa 2, apakah pernyataan yang diberikan terdakwa 1 benar seperti kejadian pada saat itu? Benar, Bu. Terdakwa 1, saat Anda memberikan keterangan, apakah Anda sudah mengakui semua
bahwa perbuatan Anda. Sudah, Bu. Bagaimana terdakwa 2? Sudah, Bu. Terdakwa 1. Terdakwa 1, berarti saat Anda melakukan pencurian, benar Anda melakukannya tidak hanya sendirian. Iya, Bu. Saya melakukan dengan rekan saya. Terdakwa 2, apakah benar Anda juga ikut andil dalam pencurian tersebut? Benar, Bu. Terdakwa 1, apakah Anda sudah mengetahui akibat hukum dari tindakan Anda? Sudah, Bu. Terdakwa 2, apakah Anda juga sudah mengetahuinya? Sudah, Bu. Terdakwa 1, apakah Anda menyesal setelah melakukan tindakan tersebut? Saya sangat menyesal, Bu. Bagaimana dengan terdakwa 2? Saya sangat menyesalinya, Bu. Baik, cukup yang mulia. Oke, terima kasih. Kepada para pihak, apakah masih ada yang ditanyakan kepada para terdakwa? Mungkin cukup. Baik. Baik, kepada saudara terdakwa, apakah saudara akan menambahkan keterangan lagi? Silakan terdakwa 1. Apakah ada? Terdakwa 2. Cukup yang mulia. Baik, sidang kali ini saya rasa cukup. Sidang akan kita lanjutkan ke tahap selanjutnya, yakni pembacaan tuntutan dari penuntut umum. Para penuntut umum, apakah sudah siap dengan tuntutannya? Yang mulia pertama, mohon maaf, saya belum menyiapkan tuntutannya. Jadi saya mohon penundaan sidang selama 7 hari yang mulia. Baik, saudara penasihat hukum. Baik, setuju yang mulia. Saya setuju yang mulia. Oke, Bapak Rita, 7 hari ke depan jatuh pada tanggal berapa? 7 hari ke depan jatuh pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 yang mulia. Baik, sidang hari ini saya rasa cukup. Sidang akan dilanjutkan 7 hari ke depan, yakni pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 dengan agenda acara pembacaan tuntutan dari penuntut umum. Maka dari itu saya himbau kepada penuntut umum untuk membuat tuntutannya kepada persidangan selanjutnya. Dengan ini sidang saya nyatakan ditunda. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa dengan nomor register perkara 925/IP/2019 Pengadilan Negeri Semarang dengan terdakwa 1 Ahmad Yani Dahlan Gofar dan terdakwa 2 Joko Supriyono Syofar Binorono dengan agenda acara pembacaan tuntutan dari penuntut umum. Dan ini saya nyatakan dibuka. Pada penuntut umum, apakah sudah siap dengan tuntutannya? Siap yang mulia. Saudara penasihat hukum, apakah saudara telah menerima salinan tuntutannya? Sudah yang mulia. Baik, sebelum tuntutan dibacakan, saya himbau kepada para terdakwa dan penasihat hukum untuk memperhatikan tuntutan yang akan dibacakan. Sudah mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, silakan kepada penuntut umum untuk dibacakan tuntutannya. Baik yang mulia, mohon izin membacakan tuntutan. Surat tuntutan Kejaksaan Negeri Semarang untuk keadilan. Tuntutan pidana. Tuntutan pidana dengan nomor register 925/IP/2019 Pengadilan Negeri Semarang. Pendahuluan. Hakim Ketua Majelis yang terhormat, para hakim anggota majelis yang terhormat, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa atas petunjuk dan tuntutan serta rahmatnya, maka sampailah kita pada tahap akhir dari proses pemeriksaan perkara pidana ini. Pada hari ini, saya sebagai penuntut umum mendapat kesempatan untuk menyampaikan tuntutan pidana dalam perkara ini. Atas kesempatan yang diberikan kepada saya sekarang ini, izinkanlah saya menyampaikan rasa terima kasih kepada majelis hakim yang terhormat. Rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya ingin pula saya sampaikan kepada ketua dan para hakim anggota yang terhormat yang telah memimpin persidangan ini dengan penuh kesabaran, ketekunan, dan ketelitian dalam rangka upaya mengungkap suatu kebenaran material dalam perkara ini. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Semarang dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa 1, terdakwa 1 dan terdakwa 2. Identitas dianggap telah dibacakan. Penahanan dianggap telah dibacakan. Fakta-fakta di persidangan. Hakim Ketua Majelis yang terhormat, para hakim anggota majelis yang terhormat, dalam persidangan ini telah didengar keterangan saksi-saksi, di mana saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan pasal 160 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah merupakan alat bukti yang sah. Keterangan saksi-saksi dianggap telah dibacakan. Terhadap keterangan saksi, para terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya keterangan saksi. Keterangan terdakwa dianggap telah dibacakan. Analisis yuridis. Hakim Ketua Majelis yang terhormat, para hakim anggota majelis yang terhormat, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan di atas, yaitu dakwaan tunggal sebagaimana dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
dengan unsur-unsur sebagai berikut. Unsur barang siapa. Yang dimaksud dengan kata barang siapa di sini adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan. Bahwa terdakwa 1 Ahmad Jailani dan terdakwa 2 Joko Supriyono kiranya sudah jelas di sini sebagai subjek pelaku tindak pidana pencurian dan sepanjang pemeriksaan di persidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya. Sehingga jaksa penuntut umum berpendapat bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab hukum dan memenuhi kriteria dari barang siapa tersebut di atas, dan oleh karenanya barang siapa telah terpenuhi. Dengan sengaja mencuri barang orang lain. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa para terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 02.00 waktu Indonesia Barat bertempat di rumah yang sedang direnovasi di Jalan Geledah Kantil 6 nomor 16 Kecamatan Paburungan, Kota Semarang, telah melakukan pencurian 1 unit handphone merek Samsung tipe J2 dan 1 unit handphone merek Oppo Realme tipe C warna biru. Kesimpulan, berdasarkan uraian-uraian di atas, maka fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti petunjuk yang diajukan dalam persidangan sebagaimana di atas tersebut, maka apabila dihubungkan satu sama lain akan saling berkaitan, sehingga perbuatan terdakwa cukup jelas telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sehingga dengan demikian saya sebagai jaksa penuntut umum berkesimpulan bahwa terdakwa tersebut secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah, telah melakukan tindak pidana seperti tersebut dalam dakwaan di atas, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tuntutan. Sebelum sampai kepada tuntutan pidana di atas diri terdakwa, perkenalkan saya mengemukakan hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan untuk mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa melakukan aksinya pada malam hari. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Perbuatan terdakwa merugikan orang lain, yaitu saksi Muhammad Miftahul Ulum dan saksi Muhammad Faisal Arifki. Hal-hal yang meringankan. Terdakwa berlaku sopan, berterus terang dan menyesali perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya. Berdasarkan uraian dimaksud, saya jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Ahmad Jailani dan terdakwa Joko Supriyono bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Ahmad Jailani dengan pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan dan terdakwa 2 Joko Supriyono dengan pidana penjara selama 1 tahun. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan para terdakwa tetap dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 unit handphone merek Samsung tipe J2 dan 1 unit handphone merek Oppo Realme tipe C warna biru dikembalikan kepada saksi Muhammad Miftahul Ulum bin Sahli almarhum dan saksi Muhammad Faisal Arifki bin Khorifin. Sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam dikembalikan kepada terdakwa 1 Ahmad Jailani bin Ahmad Gofar, membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Penutup. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan batin dan keteguhan iman kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam memutus perkara ini. Demikianlah tuntutan pidana ini saya bacakan dan serahkan pada sidang hari ini. Selaku penuntut umum, Ikrimatul Falah. Terima kasih. Silakan. Baik, para terdakwa, apakah sudah mengerti isi tuntutan tersebut? Mengerti Yang Mulia. Apakah saudara akan mengajukan keberatan atas tuntutan tersebut? Saya serahkan kepada penasihat hukum saya, Yang Mulia. Baik, bagaimana penasihat hukum? Baik Yang Mulia, kami selaku penasihat hukum para terdakwa akan mengajukan pembelaan dan kami memohon kepada majelis hakim memberikan waktu untuk mempersiapkan pembelaan tersebut. Berapa hari yang saudara butuhkan untuk menyelesaikan pledoi tersebut? 7 hari Yang Mulia. Bagaimana menurut kamu? Siap Yang Mulia. Penuntut 1? Saya setuju Yang Mulia. Setuju, Yang Mulia. Neta, 7 hari ke depan yaitu pada tanggal berapa? 7 hari ke depan jatuh pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 Yang Mulia. Baik, sidang hari ini saya rasa cukup dan sidang kita akan kita lanjutkan 7 hari ke depan, ini pada tanggal 9 Januari 2020 dengan agenda acara pembacaan pledoi dari penasihat hukum.
Baik, dengan ini sidang saya nyatakan ditunda. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa dengan nomor register perkara 925-PP-2019 Pengadilan Negeri Semarang dengan terdakwa 1 Ahmad Jaya bin Ahmad Gofar dan terdakwa 2 Joko Supriyono Silva bin Warno dengan agenda acara pembacaan pembelaan atau pledoi dari terdakwa dan juga penasihat hukum saya nyatakan dibuka. Baik, kepada terdakwa apakah saudara akan mengajukan pembelaan terlebih dahulu? Yang mulia terhormat, saya memohon keringanan hukuman karena pada persidangan ini saya sangat kooperatif dan sopan. Cukup? Ya, terima kasih. Silakan terdakwa 2. Kepada yang mulia terhormat, saya memohon kepada yang mulia untuk memberikan keringanan kepada saya karena saya sudah berlaku sopan dan kooperatif dalam persidangan ini. Baik, majelis hakim akan mempertimbangkan permohonan dari para terdakwa. Selanjutnya penasihat hukum, apakah sudah siap dengan pledoi ini? Sudah, yang mulia. Baik, penuntut umum apakah sudah menerima salinannya? Sudah sangat. Baik, silakan dibacakan. Baik, terima kasih yang mulia. Mohon izin. Nota pembelaan perkara pidana nomor 925-PIB Pengadilan Negeri Semarang. Ahmad Jailani bin Ahmad Gofar terdakwa 1, Joko Supriyono alias Joko bin Warno terdakwa 2. Kepada yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara, majelis hakim yang terhormat, saudara penuntut umum, terdakwa dan hadirin yang kami hormati, sidang yang kami muliakan. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Surtini Diningrat SH. 2. Gusti Ajeng Atmajo SH. Kesemuanya adalah advokat pada Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Semarang yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 512 Kembanggaru, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Desember 2019, oleh karenanya bertindak untuk atas nama terdakwa 1. Nama lengkap Ahmad Jailani bin Ahmad Gofar. Tempat lahir Semarang. Umur tanggal lahir 35 tahun 25 April 1984. Jenis kelamin laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Agama Islam. Pekerjaan buruh. Tempat tinggal Gunung Sari RT 10 RW 9 Kelurahan Jombang Kecamatan Candisari Kota Semarang. Terdakwa 2. Nama lengkap Joko Supriyono alias Joko bin Warno. Tempat lahir Semarang. Umur tanggal 22 tahun 21 Agustus 1997. Jenis kelamin laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Agama Islam. Pekerjaan buruh. Dengan ini perkenankan kami selaku penasihat hukum dalam perkara ini menjalankan hak kami untuk menyampaikan pembelaan atas surat tuntutan saudara jaksa penuntut umum, bahwa terdakwa telah didakwa oleh saudara jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya dengan dakwaan ke-1 melanggar pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP. Maka pada kesempatan ini izinkan kami selaku penasihat hukum terdakwa menyampaikan pledoi yang kami bagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut. Majelis hakim yang terhormat, saudara penuntut umum, terdakwa dan hadirin yang kami hormati, sidang yang kami muliakan. Sebelum pembelaan ini kami mulai sebagai insan yang beriman, pertama-tama kami mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas limpah rahmat, taufik dan hidayahnya kita diberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan, semangat serta khususnya terhadap tim penasihat hukum untuk menjalankan tugas sebagai kewajiban dalam menegakkan keadilan untuk menyusun dan menyampaikan nota pembelaan pada para terdakwa Saudara Ahmad Jailani dan Joko Supriyono alias Joko atas tuntutan jaksa penuntut umum terhadap perkara pidana nomor 925/PIB/2019 Pengadilan Negeri Semarang bertempat di Pengadilan Negeri Semarang. Tentunya harapan kami pembelaan ini dibacakan di hadapan serta disampaikan pada Yang Mulia Majelis Hakim untuk kiranya dapat menjadi pertimbangan sepatutnya. Sebelum Majelis Hakim sampai pada putusan akhir, apakah terdakwa ini sungguh melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh saudara jaksa penuntut umum, atau apakah terdakwa benar-benar terbukti secara sah dan meyakinkan berbuat bersalah secara hukum sebagaimana yang dituntut oleh saudara jaksa penuntut umum dalam tuntutannya. Setelah menyimak dan membaca surat tuntutan jaksa penuntut umum terhadap para terdakwa 1 Saudara Ahmad Jailani dan terdakwa 2 Joko Supriyono alias Jokor, sekarang tibalah saatnya kami sebagai tim penasihat hukum terdakwa untuk menyampaikan nota pembelaan ini. Tentunya nota pembelaan
Tetapi nota pembelaan ini sebagai merupakan ikhtiar kami untuk merangkai kembali fakta-fakta sebenarnya yang telah berlangsung di muka persidangan selama ini. Sehingga sebelum yang terhormat majelis hakim memberikan keputusan setelah mendapatkan keterangan, gambaran dan atau bukti-bukti yang terang dan jelas atas perbuatan pidana yang dituduhkan kepada terdakwa. Di tahap penuntutan umum, tuntutan terdakwa tersebut atas dakwaan tersebut dan menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa karena ini dengan pidana penjara masing-masing terdakwa 1 selama 1 tahun 3 bulan dan terdakwa 2 selama 1 tahun. Setelah membaca surat tuntutan jaksa penuntut umum dengan teliti dan seksama serta berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kami meminta keringanan dalam menuntut terdakwa. Majelis hakim yang terhormat, saudara penuntut umum, terdakwa dan hadirin yang kami hormati, sidang yang kami muliakan. Permohonan, hal-hal yang meringankan. 1. Terdakwa berlaku sopan dan terus terang dan menyesali perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan. 2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. 3. Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya. Demikian nota pembelaan yang kami ajukan, yang mana di dalam penyusunannya masih memiliki kekurangan dan keterbatasan. Meskipun demikian, semoga nota pembelaan ini dapat berguna sebagai penegakan hukum dan keadilan, serta mempunyai makna bagi kami terdakwa selaku pencari keadilan. Bahwa oleh karena persidangan dan nota pembelaan tersebut telah selesai kami uraikan satu persatu, maka dengan segala kerendahan hati tim penasihat hukum terdakwa 1 Ahmad Jailani dan terdakwa 2 Joko Supriyono alias Joker memohon dengan hormat kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut. 1. Meringankan hukuman terdakwa 1 Ahmad Jailani bin Ahmad Gofar dan terdakwa 2 Joko Supriyono alias Joker bin Warono dari tuntutan pidana yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. 2. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. 3. Membebankan biaya perkara ini kepada negara. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian nota pembelaan ini kami sampaikan atas perkenan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Kami tim penasihat hukum terdakwa mengucapkan terima kasih. Hormat kami kuasa hukum terdakwa Surtini Diningrat Esa dan Gusti Ajeng Atmojo Esa. Cukup yang mulia. Terima kasih. Saudara penuntut umum, apakah saudara mengajukan replik? Saya tidak mengajukan replik, Yang Mulia. Baik. Karena saudara penuntut umum tidak mengajukan replik, maka penasihat hukum tidak perlu mengajukan bukti. Baik, kepada para pihak, apakah masih ada yang disampaikan? Cukup, Yang Mulia. Cukup. Yang Mulia. Saudara terdakwa, bagaimana apa yang disampaikan? Cukup. Cukup Yang Mulia. Baik. Bila tidak ada yang disampaikan, maka persidangan akan kita lanjutkan pada tahap selanjutnya, yakni pembacaan putusan dari majelis hakim. Namun, sidang akan kita tunda dan kita lanjutkan 7 hari ke depan, yakni pada tanggal 16 Januari 2020. Dan saya harapkan kepada penuntut umum, terdakwa dan juga penasihat hukum bisa hadir dalam persidangan ini tanpa diulang kembali. Baik, dengan demikian sidang saya nyatakan ditunda. Sidang hari ini, hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020, Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa dengan nomor register perkara 925-IP/2019 Pengadilan Negeri Semarang dengan terdakwa 1 Ahmad Jailani bin Ahmad Gofar dan terdakwa 2 Joko Supriyono Joker bin Warono dengan agenda acara yakni pembacaan putusan majelis hakim. Dengan ini saya nyatakan dibuka. Baik, pada saudara terdakwa, sidang pada hari ini adalah pembacaan putusan dari majelis hakim. Apakah saudara siap untuk mendengarkan putusan dari majelis hakim? Siap, Yang Mulia. Baik. Majelis hakim akan membacakan putusan pada hari ini. Demi keadilan, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara para terdakwa, identitas terdakwa 1 dianggap telah dibacakan. Terdakwa 1 Ahmad Jailani bin Ahmad Gofar ditahan dalam tahanan rutan dianggap telah dibacakan. Identitas terdakwa 2 dianggap telah dibacakan. Terdakwa 2 Joko Supriyono Joker bin Warono ditahan dalam tahanan rutan dianggap telah dibacakan.
Menimbang bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi, keterangan saksi dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut. Keterangan terdakwa dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut. 1 unit HP merek Samsung tipe J2 warna hitam, 1 unit HP merek Oppo tipe Realme C2 warna hitam, 1 unit kendaraan Jupiter warna hitam dengan plat nomor H451LTQ, dan juga jaket merah yang digunakan pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian. Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut. Bahwa para terdakwa telah mengambil 2 unit handphone untuk merek Samsung tipe J2 warna hitam dan handphone merek Oppo tipe Realme C2 warna biru pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 pagi hari pukul 2 waktu Indonesia Barat di rumah Ibu Martini, Jalan Breda Kantil 6 nomor 16 Kecamatan Padalarang, Kota Semarang. Bahwa telah terbukti 2 unit handphone yang diambil para terdakwa adalah milik Muhammad Faisal Arifki berupa HP merek Oppo tipe Realme C2 warna biru, sedangkan Muhammad Miftahul Ulum berupa HP merek Samsung J2 warna hitam. Bahwa saksi Muhammad Miftahul Ulum membeli HP Samsung tipe J2 warna hitam sebesar Rp1.200.000 dan saksi Muhammad Faisal Arifki membeli HP merek Oppo Realme tipe C2 warna biru sebesar Rp1.400.000. Bahwa para terdakwa mengambil HP Samsung tipe J2 warna hitam dan HP merek Oppo Realme tipe C2 warna biru tanpa izin dari pemiliknya. Menimbang bahwa para terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1, ketiga dan keempat KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. Unsur-unsur di atas telah dibacakan. Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 unit kendaraan Jupiter warna hitam dengan plat nomor H451LTQ yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan tapi masih punya nilai ekonomis, maka majelis berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 45 Kitab Undang-Undang Acara Pidana, barang bukti tersebut harus dikembalikan pada limana barang tersebut di atas. Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 unit HP merek Samsung J2 warna hitam dan 1 unit HP merek Oppo warna biru yang telah disita dari para terdakwa telah terbukti milik saksi Muhammad Miftahul Ulum bin Syahid dan saksi Muhammad Faisal Arifki bin Khalifin sebagai korban dalam perkara ini. Maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan pada saksi Muhammad Miftahul Ulum bin Syahid dan saksi Muhammad Faisal Arifki bin Khalifin. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa. Keadaan yang memberatkan: 1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. 2. Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi Muhammad Miftahul Ulum dan saksi Muhammad Faisal Arifki. 2. Keadaan yang meringankan: terdakwa berlaku sopan, berterus terang dan menyesali perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya. Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka hal telah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Baik, mengadili. 1. Menyatakan terdakwa 1 Ahmad Jayandin Ahmad Gofar dan terdakwa 2 Joko Supriyono alias Joko bin Marono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa. Oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing terdakwa 1 selama 1 tahun dan 3 bulan, terdakwa 2 selama 1 tahun. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Memerintahkan barang bukti berupa: yang pertama, 1 unit HP merek Samsung tipe J2 warna hitam dan 1 unit HP merek Oppo tipe Realme C2 warna biru dikembalikan kepada saksi Muhammad Miftahul Ulum dan Muhammad Faisal Arifki. Selanjutnya, 1 buah jaket sweater warna merah dikembalikan kepada terdakwa 1 Ahmad Jayani bin Ahmad Gofar. Selanjutnya, 1 unit kendaraan Jupiter warna hitam dengan plat nomor H451LTQ dikembalikan kepada saudara Ahmad Yasir. 6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000. Silakan. Baik, demikianlah putusan telah dibacakan oleh majelis hakim. Oleh karena itu, apakah saudara terdakwa mengerti isi putusan tersebut? Mengerti, Yang Mulia.
Baik, kami himbau apabila para terdakwa ingin mengajukan keberatan, maka saudara dapat mengajukan banding selambat-lambatnya 14 hari setelah putusan dibacakan. Saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, kepada saudara penasihat hukum, mohon dibantu apabila para terdakwa akan mengajukan banding. Baik. Baik, terima kasih. Baik, sidang hari ini Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa dengan nomor register perkara 925/PP/2019 Pengadilan Negeri Semarang dengan terdakwa 1 Ahmad Jainuddin Ahmad Gofar dan terdakwa 2 Joko Supriyono Zafar bin Warono. Dengan ini saya nyatakan selesai dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruangan persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Kepada para pihak yang berada di ruangan sidang dipersilakan untuk meninggalkan ruangan sidang. Kesimpulan pada persidangan hari ini bahwa terdakwa 1 Ahmad Jainuddin Ahmad Gofar bersama terdakwa 2 Joko Supriyono alias Zafar bin Warono terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang mana telah diatur dalam pasal 363 ayat 1 ketiga dan keempat KUHP. Maka dari itu, terdakwa 1 didakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan dan terdakwa 2 mendapatkan pidana penjara selama 1 tahun. Sekian pada persidangan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop di situ aja kita waktu. Rekan-rekan sudah